Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita nikmat hidup, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Nikmat kesempatan dalam majelis zikrullah, dalam majelis yang membicarakan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala adalah tanda cinta kasih sayang Allah kepada hambanya. Apa? Sama-sama, tanda cinta kasih sayang Allah kepada hambanya. Mudah-mudahan saya termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, sesungguhnya kebahagiaan, kejayaan makhluk atau manusia ini ada dalam agama dan mengamalkan agama. Bukan di dalam jabatan, bukan dalam pangkat, bukan dalam kekayaan, tetapi ada di dalam mengamalkan agama. Apabila kita mengamalkan agama secara sempurna, maka sejauh itulah, apabila kita mengamalkan agama secara sempurna, apa yang terjadi? Kalau kita amalkan agama secara sempurna apa? Maka kita akan bahagia, ya. Kita akan bahagia dunia dan akhirat. Kalau kita tidak mengamalkan agama, dari dunia menderita, nak sudah miskin, kere, ya, hidup pas-pasan, masuk neraka lagi. Itu namanya apa? Menderita dunia, menderita di akhirat. Maka bagaimana kita ada keseimbangan hidup? Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu doa agar kita di dunia ini hasanah, baik. Apakah itu dalam kesehatan, rezeki dan lain sebagainya. Kemudian kita bisa amalkan agama, wa fil akhirati hasanah. Dan di akhirat pun kita akan bahagia. Wa qina azabannar, dan terpelihara dari siksa api neraka. Ini penting untuk kita pahami anak-anak sekalian. Jadi jangan sampai kita tidak memahami bahwa kita ini akan mati. Semua akan mati, nak. Jangan merasa aman-aman saja. Ya, insya Allah kalau kalian duluan mati, nanti ibu bapak guru belakangan itu alhamdulillah. Ya, jadi ada yang Pak Guru doakan nanti kalau kalian sudah meninggal dunia. Gimana? Setuju apa enggak? Hah? Wallahu alam, umur kalian bilang enggak setuju kalau kalian dicabut sekarang. Kalau Pak Guru aja sedang duduk-duduk dicabut nyawanya, mau bilang apa? Kan Pak Guru sering sampaikan, sedang duduk-duduk, sedang belanja, sedang sujud, sedang karaokean, ya. Jangan sampai kalian sedang narkoba nanti itu. Nauzubillah. Kita mohon agar kita mati dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam kebaikan, mati dalam amal agama. Serius nih, nak, ya. Jangan merasa kalian tidak berasa mati. Yang baik itu adalah orang yang cerdas, orang yang memikirkan akan kematian, nak. Dia tahu dirinya akan mati. Ini orang yang cerdas. Orang yang bodoh, kata Rasul, orang yang di dunia dia memperbanyak harta bendanya, kemudian dia tidak memperbanyak amal. Dia tidak kirim harta bendanya ke akhirat. Hanya diperlukan untuk ahli waris saja. Udah capek-capek ahli waris enak-enak, ya, tidak pernah kerja, tidak pernah mending tulang. Maka orang yang pintar itu ahli kita kirim dulu harta benda kita. Kita perbaiki iman amal kita di dunia ini. Baik, Pak Guru lanjutkan. Tanda cinta kasih sayang Allah kepada hambanya adalah
Allah SWT akan mendudukkan seorang hamba ini dalam majlis-majlis yang mulia, seperti majlis-majlis zikrullah, berada dalam pengajian, ikut tadarusan misalnya pada bulan Ramadan seperti ini. Kemudian dia menjalankan puasanya dengan baik, dengan khusyuk, dengan penuh ketenangan. Ini adalah tanda cinta kasih sayang Allah kepada hambanya. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang diberikan kebaikan oleh Allah, Allah akan memahamkan dia terhadap perkara-perkara agama. Dia akan diberikan kepahaman. Itu tanda cinta kasih sayang Allah kepada hambanya. Kalau dia diberikan kepahaman agama, dia amalkan agama, itu artinya tanda cinta kasih sayang Allah kepada hambanya. Sebagaimana misalnya di dunia ini, kalau kalian diberikan bekal yang banyak, kemudian pakaian yang bagus sama orang tua, kebetulan orang tua kalian kaya misalnya, diberikan sepeda, apalagi misalnya kaya diberikan mobil nanti, berarti itu tanda cinta kasih sayang orang tua kepada anaknya. Ini sudah kaya, terus misalnya tidak diberikan harta benda, bajunya robek tidak dibeliin, padahal dia punya, itu artinya orang tua kalian tidak menyayangi kalian itu. Nah begitu juga Allah SWT, anak-anak sekalian. Jadi Allah SWT menyayangi hambanya ini bukan karena harta, bukan karena jabatan, bukan karena pangkat, tetapi ditempatkan di tempat-tempat yang mulia seperti ini. Di dalam majlis, dia rajin baca Al-Quran, dia rajin sholat, dia rajin istighfar, dia rajin zikrullah. Ini tanda cinta kasih yang Allah SWT kepada hambanya. Karena kalau kekayaan besok, anak-anak sekalian, setelah kematian kita, satu sholat fajar yang kita kerjakan sebelum subuh, ya, 2 rakaat sholat fajar sebelum subuh ini khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia beserta isinya. Kaya enggak? Kaya apa enggak? Jawab. Kaya, tapi di akhirat miskin itu. Ya, kalau di dunia enggak ada orang punya 10 lombok, tapi besok di akhirat kalian rajin sholat subuh, sholat sunat subuh, sholat sunatnya saja. Bagaimana sholat wajibnya? 2 rakaat sebelum subuh, nak. Masya Allah. Maka kita akan menjadi apa? Menjadi orang-orang yang kaya nanti di akhirat. Jangan merasa miskin karena kita beramal. Jangan kita merasa terbuang waktu kita karena beramal. Jangan kita merasa malas karena kita beramal. Maka bagaimana? Ada kekuatan dalam diri kita. Dipaksakan, nak. Kalau kita malas itu dipaksakan. Karena apa? Yang membuat malas itu adalah setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata, yang akan menggeret kita ke neraka, yang akan memasukkan ke dalam penderitaan yang selama-lamanya nanti di akhirat. Namun bagaimana kita selalu memohon hidayah kepada Allah SWT agar kita diberikan hidayah. Maka di dalam solat itu ada yang namanya doa hidayah. Ada yang tahu enggak? Surat apa itu yang kita selalu baca dalam solat? Yang wajib kita baca dalam solat surat apa? Al-Fatihah, betul. Apa daripada doa hidayah? Apa bunyi ayatnya? Doa hidayah di dalam surat Al-Fatihah itu. Ayo, siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Ihdinas siratal mustaqim. Sama. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Baik anak-anak sekalian, jadi penting kita untuk bersyukur kepada Allah bahwa setiap yang Allah berikan kebaikan kepada kita, itu artinya tawajuh. Ya, duduk yang manis. Itu artinya kita dicintai oleh Allah. Berarti kita disayang oleh Allah. Kalau kita amal-amal agama, disayang oleh Allah. Rajin puasa, disayang oleh Allah. Rajin berzikir, beristighfar, disayang oleh Allah. Kalau kita sudah disayang oleh Allah, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah SWT akan mengampuni dosa-dosa kalian. Masya Allah. Siap amal insya Allah? Siap amal yang sampaikan insya Allah? Do you understand? Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika. Sama-sama. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.